Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Semoga anandaku semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dijauhi oleh hal-hal yang jahat yang menjahati dirinya. Nah, baiklah anandaku, pada kali ini kita akan bahas materi barisan dan deret geometri. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah jelaskan mengenai barisan geometri. Nah, kali ini kita akan bahas tentang deret geometri. Di video-video sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan apa bedanya barisan dan deret. Nah, kalau sudah bisa dipahami ya materi video sebelumnya. Nah, kalau masih belum bisa memahami dengan baik atau belum melihat videonya, silakan dengarkan dulu video mengenai barisan dan deret aritmatika ya. Oke, anandaku, masa pandemi COVID-19 ini, Ibu harap anandaku selalu jauhi keramaian, menjaga kesehatan, dan selalu untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perlindungan oleh Allah. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, merumuskan suku ke N, jumlah N suku deret geometri, lalu menentukan suku ke N dan jumlah N suku deret geometri, dan menjelaskan karakteristik masalah, serta menyelesaikan masalah tersebut. Nah, deret geometri itu disebut dengan deret ukur. Definisinya yaitu jumlah suku-suku yang ditunjuk oleh barisan geometri. Barisan geometrinya adalah U1, U2, U3 sampai UN, sehingga deret geometrinya U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya tambah UN sama dengan SN. Jadi sama seperti dengan deret aritmatika, jadi lambangnya juga sama SN, tapi bedanya di rumusnya. Nah, kemarin Andaku sudah memahami barisan geometri itu rumusnya UN ya, N sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di deret geometri berarti rumusnya itu SN. Ada hal khusus di sini untuk SN, untuk mencari deret geometri, kita harus melihat rasionya. Jika rasionya kurang dari satu seperti apa Bu? Misalnya setengah, ya, 0 atau 0 nggak mungkin ya, min 1 gitu, min 2, min 3 dan seterusnya, itu kan kurang dari satu. Maka SN-nya adalah A kali 1 kurang R pangkat N yang ini rumusnya, ya, 1 kurang R. Kalau R-nya lebih dari satu, maka yang ini rumusnya R kurang satu, ya, duluan R-nya daripada angka satunya. Seperti itu, jadi harus Ananda paham. Sifat deret geometri itu adalah, nah, bila U1, U2, dan U3 itu disebut dengan UN sampai UN merupakan deret geometri, maka dapat kita katakan untuk mencari rasionya adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2 atau UN per UN kurang 1, N sebelumnya gitu ya. Nah, sedangkan bila U1, U2, dan U3 itu merupakan suku-suku pada deret geometri, maka U2 dikuadratkan itu sama dengan perkalian antara U1 dikali dengan U3. Nah, jadi misalnya ada angkanya itu 3, 9, 27. Nah, jadi 9 dikuadratkan itu sama artinya dengan 27 kali 3. Sama hasilnya. Nah, ini sebuah contoh. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 3 tambah 6 tambah 12. Nah, di sini dapat ketahui anandaku, U1-nya adalah 3, U2-nya 6, sehingga mencari rasio adalah U2 per U3 atau U3 per U2 ya. 6 per 3, 6 per 3 adalah 12. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, karena ini mintanya jumlah 8 suku, berarti ini sama dengan 8. Nah, di sini anandaku ketahui R-nya lebih dari 1, berarti rumus yang dipakai adalah yang ini. Ya. Tinggal anandaku substitusikan A-nya sama dengan 3, N-nya 2 ya, dan N-nya 8, berarti 2 pangkat 8 kurang 1. Perhatikan baik-baik, kurang 1, bukan di pangkatnya yang dikurangi 1, tetapi hasil yang telah dipangkatkan dikurangi 1 gitu. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 8 selesaikan terlebih dahulu, hasilnya 256 kurang 1, 255, kalikan dengan 3. Jadi jawabannya 765. Nah, bagaimana Nanda? Sudah kan menyelesaikan deret aritmatik, deret geometri? Kita coba dengan soal yang berbeda. Di sini diberikan deret geometri dengan suku-sukunya positif, berarti ada U2 sama dengan 10, U4 sama dengan 40. Nah, bila UN-nya sama dengan 160, tentukanlah jumlah N suku pertama deret geometri. Berarti ditanya itu adalah ini, N ini. N keberapa sih hasilnya 160 gitu. Nah, untuk itu kita cari dulu, karena yang diketahui U2 dan U4, berarti U2 pada 10 itu AR ya. Kenapa AR Bu? Karena kan rumusnya AR pangkat
A kali R pangkat N kurang 1. Nah, N-nya 2, berarti 2 kurang 1, 1 ya. Jadi A kali R, pangkatnya nggak tulis lagi. Nah, sehingga umpatnya lah AR pangkat 3 sama dengan 10. Nah, nandaku, di sini bisa kita ubah. Karena di pangkat 3, di sini ada pangkat 1, kita keluarkan AR. Sisa dari R yang sudah dikeluarkan adalah pangkat 2, kayak gitu. R 1 sudah dikeluarkan, berarti tinggal 2. Nah, karena AR adalah 10, maka R sama dengan 4. Dari mana 4? 40 plus 10. 4. Sehingga R-nya adalah kurang lebih 2. Berarti R-nya bisa positif 2 atau bisa negatif 2. Gitu ya. Nah, tadi soalnya dibilang karena suku-suku positif, maka si R-nya bernilai positif yaitu 2. Kan dia R kurang lebih kurang lebih ya, kurang lebih 2 itu berarti bisa positif 2 atau negatif 2. Nah, karena diminta suku-suku positif berarti R-nya 2. Oke, kita cari nilai A lagi karena R sudah dapat, kita cari A-nya. Nah, kita ambil dari suku yang telah diketahui tadi ada U2 dan U4 ya. Kita ambil U2 yang lebih kecil angkanya biar kita tidak kesulitan. Nah, A kali R, R-nya kan 2, berarti 2A sama dengan 10. Berarti A-nya 5, 10 bagi 2. Ya, berarti R-nya sudah dapat, A-nya sudah dapat. Nah, kita cari UN-nya. Maka, tadi kan UN sama dengan 160. Rumus UN kan AR pangkat N kurang 1 sama dengan 160. Nah, A-nya 5, R-nya 2, pangkat N kurang 160. Aja nandaku jangan jadikan 5 kali 2. Karena 2 ini punya pangkat, nggak bisa. Berarti 160 dibagi dengan 5. Ya, dibagi dengan 5 hasilnya 32. Lalu karena ini 2 pangkat ya, 2 pangkat. Berarti kita harus mengubah 32 ini jadi 2 pangkat. Kita gunakan algoritma kita menggunakan logaritma yang sudah diajarkan di matematika peminatan. Nah, 2 pangkat dengan 32. 32 ini ubah jadi 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 32. Nah, didapati 2 pangkat. Nah, karena sudah sama 2, ya, karena bilangan utama sudah sama-sama 2, tinggal kita ambil pangkatnya. N kurang 1 sama dengan 5. Nah, ini kurang 1 pindahkan, jadinya N sama dengan 6. Berarti dapat diketahui nilai UN ini N-nya sama dengan 6. Gitu. Nah, bagaimana nandaku? Mudah ya? Nah, jika belum paham, silahkan ulang-ulang lagi video yang diberikan ini. Nah, di sini ada latihan, ada 2 soal ya, mengenai penjelasan sebelumnya, contoh sebelumnya. Silakan Anda coba. Orang hebat itu berani mencoba. Nah, supaya jadi hebat, ayo mencoba. Also, my student, you are the best people, and I hope you ya jadi orang hebat gitu, jadi orang sukses. Tidak ada seorang guru yang membenci siswanya, tidak ada seorang guru yang menjudge siswanya. Seorang guru sama seperti orang tua yang sayang, yang peduli dengan siswanya. Belajar itu mudah, nandaku. Jika kita berpikir itu mudah. Dan jangan lupa untuk selalu mencoba. Tapi kalau Anda bilang itu sulit, maka sulitlah dia. Berarti kita pelajari bahwa otak itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jalan berpikir kita mempengaruhi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, berpikirlah positif, jangan berpikir negatif. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini jika Allah sudah berkehendak. Baiklah nandaku, itu saja mungkin yang dapat disampaikan kali ini. Selamat berjuang, selamat belajar, semangat. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya video ini jika bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Ibu Tukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.